Halo teman-teman, kembali lagi di Pamano Kitchen. Kali ini kita akan menampilkan resep donat cair, resep bagi ibu-ibu yang penasaran bagaimana sih donat bisa dimasak dengan cara cair. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Untuk mendukung channel ini agar lebih maju, jangan lupa subscribe lagi agar saya lebih semangat lagi untuk membuat resep barunya. Subscribe kembali lagi. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya itu ada terdiri dari tepung terigu, gula pasir, ada mentega, ada susu cair, ada vermipan atau ragi instan, ada garam, ada SP, dan telur. Untuk detailnya nanti akan saya sajikan di saat resep memasak bersama dengan tips-tipsnya ya. Lanjut kita memasak. Proses pertama itu adalah memasukkan gula pasir sebanyak 100 gram ke dalam wadah mixer, juga ditambahkan dengan 2 butir telur. Kita tambahkan telurnya satu persatu. Oke. Kemudian setelah kita masukkan telur, kita masukkan SP sebanyak 1 sendok teh. Dan terakhir kita masukkan vermipan. Dan ini adalah ragi instan yang masih aktif ya teman-teman, saya masih baru. Sebanyak 1 bungkus sebanyak 11 gram. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia mengembang itu kurang lebih selama 20 menit, 15 sampai 20 menit. Dengan kecepatan tinggi kita mixer. Nah, di sini karena saya menggunakan mixer duduk, saya sambil mengaduk-ngaduk bagian bowl mixernya agar yang bahan-bahan yang di bawah itu bisa naik ke atas sehingga merata saat proses mixernya. Nah, ini dia setelah 20 menit saya mixer. Saya matikan mixernya, kemudian saya tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, totalnya itu sebanyak 650 gram. Tips berikutnya adalah saat mau mengaduk tepung dan adonan, sebaiknya teman-teman mengganti dulu tungkai pengaduk adonannya itu dengan tungkai pengaduk adonan yang khusus untuk adonan kental yang seperti spiral itu ya teman-teman. Nah, di sini saya masih menggunakan tungkai pengaduk adonan yang cair untuk adonan cair, sehingga saya kewalahan dengan adonannya yang lengket, yang cenderung naik ke atas. Untuk mengatasinya saya memasukkan sedikit demi sedikit susu yang jumlahnya itu dengan total 650 gram, dan sambil juga saya menurunkan adonan yang naik ke atas dengan menggunakan spatula. Demikian juga dengan tepungnya, saya masukkan berselingan tepung, kemudian masukkan kembali susu sambil menurunkan adonan yang naik ke atas agar tidak naik ke mesin mixer. Apabila naik sampai ke mesin mixer, maka mixernya bisa rusak. Nah, saya lakukan terus bergantian, masukkan susu, aduk lagi pelan-pelan, perlahan demi perlahan, kemudian masukkan kembali tepungnya sampai selesai sambil terus menurunkan adonan yang naik ke atas. Apabila teman-teman menggunakan tungkai pengaduk adonan yang spiral, saya yakin adonannya tidak naik karena memang khusus untuk adonan yang kental ya. Kita masukkan semua tepung terigu dan susunya hingga selesai. Kemudian kita masukkan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Dan juga kita masukkan 70 gram mentega. Kita aduk kembali dengan speed tinggi. Dan secukupnya garam. Saya masukkan 1/4 sendok teh kurang lebih. Kita ratakan di pinggiran wadah adonan
agar mencampur rata dengan spatula. Kemudian setelah rata kita matikan. Nah ini dia setelah rata, kita tutup adonan selama 1 jam dengan lap bersih atau bisa menggunakan plastik wrap ya teman-teman. Kita tunggu selama 1 jam. Sambil menunggu, saya menggunakan waktu untuk memasak adonan garnishnya itu nanti hiasan donatnya, yaitu coklat putih. Caranya itu saya didihkan dulu air, setelah mendidih saya matikan, kemudian saya buat dalam wadah coklat putih sebanyak 100 gram. Mengapa kompor hanya harus dimatikan? Karena coklat putih tidak bisa terkena dengan panas api langsung walaupun dia di atas air ya. Dia akan rusak dan tidak dapat dipergunakan. Nah sebelumnya coklat putih itu sudah saya potong-potong dadu dulu ya teman-teman, untuk mempermudah proses pelelehannya. Setelah meleleh dan mencair bagus seperti ini, kita boleh sisihkan di wadah yang tetap terjaga kehangatannya agar dia tidak cepat membeku. Untuk dark cooking coklatnya, kita dapat hidupkan api kompor yang kecil, kita aduk-aduk hingga dia mencair. Nah ini dia adonannya, sudah kita diamkan selama 1 jam sehingga volumenya meningkat sebanyak 1 kali lipat dari adonan semula. Kita aduk-aduk mengeluarkan gasnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita lapis sebelumnya dengan plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita gunting ujung plastik segitiga tersebut. Sebelumnya saya sudah memanaskan minyak goreng dan di dalam wajan saya memasukkan cetakan donat untuk dipanaskan sebelum digunakan. Nah setelah panas kita masukkan adonannya ke dalam cetakan dengan jumlah itu 3/4 dari tinggi cetakan. Tidak boleh terlalu sedikit, nanti tipis donatnya, dan tidak boleh terlalu tebal, nanti meluber. Nah sebelum dimasukkan ke dalam minyak, digoyang-goyang dulu cetakannya agar donatnya itu adonannya merata dan tidak menggelembung-gelembung ya teman-teman ya, sehingga bentuknya cantik saat sudah matang. Nah seperti itu dilakukan seterusnya hingga adonan selesai digoreng. Total jumlah donat yang dapat dihasilkan dari satu adonan ini lebih kurang 35 buah. Ini dia teman-teman, dan kita mulai menghiasnya dengan saya menggunakan ini ada matcha, coklat matcha yang saya beli instan. Kemudian dengan menggunakan coklat dark cooking coklat juga. Saya gunakan kedua jenis coklat tersebut untuk menghias total seluruhnya donat saya, dan juga saya menambahkan kacang tanah yang sudah digoreng dan dicincang sebagai hiasan tambahannya, juga white cooking coklat. Nah ini dia teman-teman donat saya yang sudah saya hias. Kita akan coba buka bagaimana adonan donat ini, apakah lembut, apakah empuk. Nah ternyata adonan donat cair itu lembut dan empuk ya. Karena pembuatannya cukup simpel, saya rekomendasikan adonan donat cair ini untuk teman-teman coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tunggu video-video resep selanjutnya di Pamano Kitchen. Stay tune!